Lepasin saya. Lepasin saya. Lepasin saya. Pak Raymond tenang aja. Kita coba mau amanin Pak Raymond. Tenang gimana, saya aja nggak kenal sama kamu. Kita nggak mau nyakitin Pak Raymond. Tolong! Tolong! Lepasin saya. Lepasin! Lepasin Pak Raymond. Dia itu orang ngebos kita. Bos kalian? Kalian jangan mengada-ngada ya. Jelas-jelas Pak Raymond bos kita. Kita disuruh jagain Pak Raymond sama bos kita. Kalau kalian macam-macam, berurusan sama kita. Sini. Woi, jangan kasar kalian. Raymond. Kita nggak mau nyakitin Pak Raymond. Hati-hati, Jo. Asem. Loh, Bu, kayak Pak Bos, Bu. Ya. Loh, Pak Bos, Pak Bos, Pak Bos itu apa? Bu Bos Emi, Pak Bos. Pipi nggak apa-apa kan, Pi? Akhirnya Mimi senang bisa ketemu Pipi. Pi? Pak Bos. Pipi kenapa sih, Pi? Kamu itu perempuan licik, Nawa. Saya tahu semua akal bulus kamu. Kamu ingin menguasai harta saya, kan? Jujur sama saya. Maksud Pipi apa? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Saya tahu semuanya. Mimi tuh kesini cuma mau jemput Pipi. Ayo kita pulang ya, Pi ya. Saya nggak pergi. Diam kamu. Pak Bos, Eling Pak Bos, ini Bu Bos Mimi, istrinya Pak Bos. Loh, gimana sih? Aduh, kamu itu wanita licik, Nawa. Licik sekali. Bu, kok Pak Bos jadi begini sih, Bu? Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu nggak bisa tegas sama Oma, kita nggak akan bisa juga lanjutin hubungan kita berdua. Tunggu dulu sebentar sayang. Maksud kamu ngomong gitu apa? Ya karena kita nggak pernah bisa sejalan, Pangeran. Kamu terus-terusan belain Oma. Dan Vito sampai kapanpun dia akan cari kebenaran soal kematiannya Mama. Dia akan terus selidikin Oma dan akan terus desak Oma. Karena emang semua buktinya mengarah ke Oma. Dan aku nggak bisa nentang Vito karena dia satu-satunya kakak kandung yang aku punya sekarang. Dan Oma juga sama sayang.
Oma satu-satunya orang yang aku punya sekarang, yang dekat sama aku. Iya aku tahu Pangeran, tapi kamu nggak bisa nutup mata sama semua bukti yang sekarang arahnya ke Oma. Oke, sekarang kamu pingin aku kayak gimana sayang? Karena aku nggak mungkin milih antara kamu atau Oma. Kamu bilang sama aku harus apa? Pak Karno, bisa kita bicara sebentar? Iya, Mas. Di antara semua tempat yang Pak Karno anterin Oma, ada nggak Oma mampir ke restoran Papandayan yang ada di Cibubur? Pak Karno kenapa diem aja? Pak, waktu Bapak pergi sama Oma, kalian ketemu sama Pak Raymond, Bapak tiri saya. Bingung gimana mau jawab. Saya nggak boleh banyak ngomong. Mana Mas Pangeran sama Mbak Putri nyecer saya semua. Jadi serba salah nih. Pak, tolong jawab dong Pak, jangan diem aja. Kasih tahu aja, nggak usah ada yang tutupin. Karno, Ya, Bu. kalau nanti Pangeran dan Putri menanyakan sesuatu tentang Pak Raymond, kamu diam saja, jangan ngomong macem-macem. Kalau kamu sampai berani mengungkapkan semuanya ke Putri dan Pangeran, saya akan pastikan kamu dan keluarga kamu akan hidupnya susah dan gak akan pernah tenang. Baik, Bu. Saya akan ikutin semua perintah Bu Soraya, Bu. Saya percaya sama kamu. Kalau Putri dan Pangeran terus saja mendesak kamu, terserah kamu gimana caranya, pokoknya kamu harus bisa ngeles. Kamu paham kan? Iya, Bu. Paham, Bu. Sekarang kamu nyetirnya lebih cepat. Ya, saya barusan saja dikabari sama Arni kalau kamar saya sedang digeledah sama Pangeran dan Putri. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Iya, Mbak. Saya memang nganterin ke Bu Soraya ke beberapa kafe dan restoran. Tapi saya nggak ketemu Pak Raymond. Restoran itu ada yang di Cibubur, Pak Karno. Bukan, Mas. Restorannya di daerah Kuningan. Bapak yakin? Yakin, Mbak. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Mas. Udah, makasih ya Pak Ya, Karno. mari, Mas. Si sayang, kamu dengar sendiri kan kata Pak Karno? Ya mungkin aja kan Pak Regar salah ngelihat mobilnya Oma. Jadi ya mungkin aja kan Pak Regar salah lihat. Lagian juga mobil yang mirip kayak mobil Oma kan banyak di Jakarta. Ya tapi masa sih kebetulan Pak Regar lihat mobil yang persis kayak mobilnya Oma? Lagian nggak mungkin nggak sih Pak Regar ngomong sesuatu yang belum jelas dia lihat? Ya mungkin aja itu semua kebetulan sayang. Bisa jadi kan? Halo Bu, ada apa? Syukurlah. Ya udah kalau gitu aku pulang sekarang ya Bu. Ada apa sayang? Bapak udah pulang, udah ketemu. Kita sekarang pulang ya ketemu Bapak. Titik keberadaan Mel udah deket. Gue pengen tahu Mel sama siapa di taman. Ih, Cit. Sampai jam berapa sih? Kita harus nungguin Tristan sama Mel. Gue capek tahu. Tapi selain capek, gue deg-degan juga sih.
Takut tiba-tiba bos kita tahu kalau ternyata kita di sini. Terus dia nyusul gimana? Ya elah Dinda, udah tenang aja kali. Kan si Rizky nggak tahu posisinya Mel lagi ada di taman sekarang. Lu tuh belum tahu Rizky kayak apa. Udah. Kayak apa? Dia CIA. Lepasin saya, lepasin. Jangan kira kamu bisa pengaruhi saya, Nawang. Saya tahu semuanya akal busuk kamu. Kamu ingin menguasai harta saya kan? Saya tahu semuanya. Pipi kenapa punya pikiran seperti itu, Pi? Jangan pura-pura peduli depan saya, jangan pura-pura lembut depan saya, karena saya tahu semuanya. Kamu itu perempuan licik, pembohong, ingin menguasai harta saya. Dan saya kecelakaan begini semua gara-gara kamu. Saya amnesia begini gara-gara kamu. Itu semua tuh nggak bener, Pi. Siapa sih yang udah ngeracunin pikiran Pipi? Stop panggil saya Pipi karena saya muak. Stop! Ini ku yakin banget, Pak Bos pasti habis dicuci otaknya. Kasihan Bu Bos Mimi. Lepasin saya mau keluar. Pak Remon, tenang Pak Remon. Hei, kamu berhenti. Lepasin saya, lepasin saya. Ibu bilang apa sayang? Om Riman nggak apa-apa kan? Ibu bilang sekarang sikap Bapak berubah kasar. Bapak bilang kalau ibu itu wanita pembohong dan mau merebut harta Bapak. Bapak juga bilang kalau ibu yang udah bikin Bapak kecelakaan. Siapapun yang bersama Bapak seharian ini pasti udah ngehasut Bapak. Tapi aku rasa orang itu nggak mungkin Oma sayang. Coba deh kamu berpikir realistis. Sekarang satu-satunya orang yang bermasalah sama Bapak adalah Oma. Dan di samping itu juga Oma punya alasan untuk membawa Bapak. Karena kemungkinan Bapak masih punya rekaman suara Oma waktu kejadian meninggalnya Mama. Iya sayang, tapi... Pangeran, kan aku udah bilang sama kamu. Jangan terus-terusan belain Oma karena Oma itu keluarga kamu. Kalau Oma salah, kamu jangan belain Oma terus. Dan aku akan tetap cari tahu siapa yang udah menghasut Bapak sampai Bapak jadi benci sama Ibu.